diliput media luar kok prejengane mau nganggo kaos karo katok pendekan tok kaya gembel. Jamu Joyo memang spesialnya ya jamu kesuburan. Minggir sih. Jamu kesuburan. Sebuah film yang disutradarai oleh Bayu Skak dan dibintangi oleh Ayu Sita, Dimas Anggoro, Asri Welas, dan juga beberapa pemain lainnya guys yang sangat bagus di film ini. Film ini tayang di tahun 2025 kemarin di bulan Mei dan sudah ditonton sebanyak 200.000 lebih penonton guys. Tahu nggak film apa ini? Iya, Cocok Tonggo. Hai guys, welcome to Stoic Movie. Hari ini Mas Ari sebuah cerita tentang sebuah film yang sangat bagus. Ini drama komedi yang sudah tayang di tahun yang lalu di tahun 2025 di bulan Mei kemarin. Tapi sangat relatable sama kita semua tentang kehidupan kita bermasyarakat guys. Ini film yang sangat-sangat bagus karena drama komedi di mana banyak value yang bagus di film ini guys ya. Ini film berawal kisah tentang Bu Joyo yang mendirikan sebuah di sebuah perkampungan satu waktu ada sebuah usaha yang sedang maju namanya usaha jamu Bu Joyo, di mana usaha itu adalah usaha jamu kesuburan dan membuat banyak gebrakan hebat, di mana jamu itu bisa membantu banyak orang bisa subur kandungannya dan bisa memiliki buah hati dan membuat jamu itu menjadi terkenal guys ya. Dan singkat cerita ada saking hebatnya ada sebuah media internasional yang meliput jamu Bu Joyo ini, dan itu jelas ya membuat tetangga kanan kiri pasti pada iri, pasti pada mempergunjingkan itu guys ya. Tapi singkat ceritanya Bu Joyo ini punya anak satu anaknya Murni yang menikah sama Lucky, dan dimana mereka sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Tapi kan seperti paradok gitu, dimana ibunya menjual sebuah jamu kesuburan tentang membantu banyak wanita agar bisa punya keturunan, tapi Murni sendiri anak dari Bu Joyo ini malah nggak punya keturunan guys ya, dan itu menjadi pergunjingan ya, jelaslah tetangga kanan kiri. Dan selanjutnya guys, satu waktu ada hal yang paling berat terjadi di mana Bu Joyo alias ibunya Murni ini meninggal dunia guys ya. Dan selanjutnya Murnilah yang meneruskan usaha Bu Joyo di jamu Bu Joyo ini bersama karyawannya namanya Indah, di mana Indahnya adalah seorang Chinese yang dimana Indah adalah seorang Chinese yang dulu dibantu oleh Bu Joyo ketika ada kerusuhan 98 itu kan, dimana makanya Indah ini dibantu sama Bu Joyo, dan selanjutnya di Indah ini kerja sama Bu Joyo. Tapi ketika warung toko jamu itu harus ditinggal sama Bu Joyo, orang meninggal dunia, Murni yang memperjuangkan itu, dan nggak mudah karena tentu digosipin tetangganya, dimana usahanya itu gimana kamu menjual sebuah jamu kesuburan tapi kamu sendiri malah nggak subur, nggak punya keturunan guys ya. Nah, itu yang membuat masalah bagi Murni, yang membuat dia juga menjadi putus asa, karena satu sisi dia juga Murni ini juga nggak punya keturunan, karena di waktu itu lebih tepatnya dia punya prinsip child free gitu kan, karena berkaca dari apa yang terjadi di masa lalu ketika Murni masih kecil, di mana ibunya Murni ini atau Bu Joyo itu sering kali mendapat hinaan oleh tetangga-tangganya karena Murni ini nggak punya bapak, dan cerita Bu Joyo ini juga ya kurang lebih mengandung Murni pun juga mungkin karena sebuah kecelakaan gitu guys ya. Tapi dari situ si ibunya Murni ini terus dihina, terus direndahkan sama tetangga-tetangganya guys. Dan cerita membuat Murni menjadi pribadi yang mungkin punya sakit hati di saat itu, dan membuat itu menyimpannya sampai kelak dia dewasa. Dan ketika dia menikah sama Mas Lucky gitu kan, dia memutuskan untuk child free, tetapi dalam pengertian dia tidak ngomong langsung sama suaminya, tapi lebih tepatnya dia pendam itu semuanya. Tapi setengah cerita semua tuh meledak, dan akhirnya ada konflik di mana si suaminya tuh pengen punya anak, sedangkan si Murni ini malah nggak pengen punya anak, child free. Tetapi dia punya alasan kenapa dia pengen child free, karena dia nggak ingin seperti ibunya menanggung semua penderitaan hanya seorang sendiri, dan dia nggak mau seperti itu. Tapi dengan seiring jalannya waktu, proses yang ada semua bisa berubah saja. Tetapi konfliknya adalah bubur tetangganya Murni ini yang menjadi masalah besar bagi mereka, dimana selain dia iri dengan usaha jamunya karena sering memperguncingkan Murni dengan itu semuanya, tapi ternyata bubur juga punya masalah, dimana dia pertama suaminya juga seringkali nggak di rumah, seringkali tanda kutip main cewek di luar sana, sedangkan dua anaknya yang pertama ke luar negeri dan yang kedua malah hamil di luar nikah guys ya. Dan cerita
konfliknya itu memuncak ketika Bubur ini satu waktu Bu Yayu tetangganya mereka ini entah bagaimana setiap hari sering menutup pintu rumahnya dan singkat cerita ketahuan bahwa dia ngomong seorang bayi, di mana bayi ini adalah bayi yang dititipkan oleh Murni, yang dianggap Murni adalah anaknya Murni, tapi diam-diam. Tapi ternyata ketika masyarakat Bubur sama tetangganya itu menggerebek Bu Yayu ini, ternyata ada dialog, ada sebuah perguncingan di mana anak bayi ini adalah anak dari Tari, aka anaknya Bubur. Artinya Tari ini dia hamil di luar nikah dan dia punya bayi, dan sebenarnya bayi itu dititipkan di rumahnya Murni, tapi nggak langsung ngomong, tapi tepatnya bayi itu ditaruh di depan rumahnya Murni, dan Murni dan juga suaminya ini senang karena ini beranggapan adalah sebuah hal yang bisa mereka mengadopsi bayi itu, tapi dalam pengertian mereka berpura-pura hamil dulu, dan singkat cerita ketika sudah hamilnya membesar dan melahirkan, lah bayi itu akan diangkat menjadi anaknya lah. Tapi semua terbongkar bahwa itu bukan anaknya Murni tapi anaknya Tari, anaknya Bubur itu, dan semua menjadi parah. Tari sama Bubur itu berantem, dan konfliknya adalah satu waktu ketika Tari sama Bubur itu berantem, Bubur memuncak amarahnya dan membakar rumahnya Murni. Dengan cerita di situ semua orang kampung pada ke situ dan konfliknya memuncak, di mana Bubur itu tanda kutip benci sama ibunya Murni karena dulu mantannya Bubur itu ditikung sama ibunya Murni ini guys ya, Bu Joyo itu. Nah di situ kebencian itu semakin dalam dan akhirnya dia bersama sama suaminya dan anaknya pun juga seperti itu. Singkat cerita semua terbongkar, semua yang terjadi di masa lalu, dan happy ending bagi Murni sama suaminya karena mereka kembali menjalankan usaha jamu Joyo, dan juga ada sekolah jamu juga, dan di endingnya si Murni ini hamil guys ya, akhirnya hamil beneran gitu kan. Tetapi untuk Bubur dia stroke, lalu juga itu happy ending di film ini. Dan value yang bisa kita ambil dari film Cocote Tonggo pertama guys ya, jelas ya tentang sakit hati, kita harus bisa melepaskan itu semuanya. Seperti Murni yang nggak mau punya anak, dia ingin child free karena berkaca dari masalah yang dihadapi di masa itu ketika dia melihat ibunya struggle sendiri membesarkan dia. Tapi dari sini kita belajar bahwa dendam, benci itu harus kita lepaskan. Seperti Murni yang memaafkan Bubur yang menyakiti dia berkali-kali, lalu dia juga berusaha untuk terbuka kepada suaminya bahwa dia memang punya satu masalah tentang itu semua, tapi semua adalah hal yang baik dari situ semuanya yang membuat mereka bisa happy ending guys. Nah yang kedua value adalah dimana setiap orang punya masalah. Misalnya Bubur, dia kenapa kok bisa sejahat itu? Karena apa? Karena dia memiliki dendam kepada ibunya. Artinya apa? Dendam itu nggak ada gunanya. Yang jelas yang namanya tetangga ternyata sebaik-baiknya atau seburuk-buruknya pasti punya masalah sendiri. Seperti Bubur yang menganggap dia itu sempurna, tapi ternyata dia punya borok yang sangat parah. Suaminya bisa selingkuh karena ulahnya dia, anaknya bisa seperti itu karena ulahnya dia. Artinya Bubur yang sering menghina Murni sama ibunya, ternyata dia juga punya masalah guys. Dan juga ada dua quote yang sangat bagus di film ini guys. Yang pertama gini, satu waktu ibunya Murni ini pernah bilang seperti ini, jaiku window yang dipendem terlalu lama itu akan menjadi pedes sehingga tidak bisa menjadi jamu dan mengobati orang, malah menjadi sakit. Nah sama, kalau manusia itu terlalu memendam rasa, bukannya sehat tapi sakit. Ini sebuah hal yang bagus. Yang kedua, kata-kata yang sangat bagus di film ini adalah tentang gelas ya, gelas yang keruh ketika diisi air yang murni jernih itu akan murni lagi. Artinya apa? Artinya semua sakit hati, semua dendam, kalau kita isi dengan kebaikan, cinta, dan juga kebaikan, semua akan berubah menjadi lebih baik. Ini film yang sangat bagus, secara alur sangat bagus, dan juga secara cerita juga sangat bagus, dan juga secara value juga sangat bagus. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton film drama komedi Cocote Tonggo, jangan lupa untuk nonton film Cocote Tonggo yang mungkin tayang di beberapa platform film yang masih ada guys ya. Jadi jangan lupa nonton film ini. Aku Yus pamit, stay positif, keep strike, ciao.